Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video pembelajaran presentasi mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan tema asuransi syariah dan konvensional oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah, pengertian asuransi konvensional, dan prosedur pendirian asuransi syariah dan konvensional. Materi pertama tentang pengertian asuransi. Apa itu asuransi? Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam KBBI dengan padanan kata pertanggungan. Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut assurity yang terdiri dari kata assuredeur yang berarti penanggungan dan gesuret yang berarti tertanggung. Dan dalam bahasa Prancis disebut assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Pengertian asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'amin, tertanggung disebut mu'aman lahu atau musta'min, yang mempunyai arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan rasa takut. Sedangkan asuransi syariah atau takaful secara bahasa berasal dari kafala yakfulu kafalatan, artinya menanggung. Materi selanjutnya, pengertian asuransi konvensional. Banyak definisi tentang asuransi konvensional, akan tetapi definisi tersebut bisa diberikan dan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Selanjutnya yaitu prosedur pendirian asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu umum. A. Persaudaraan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. B. Setiap pendiri persaudaraan wajib mengambil bagian saham pada saat persaudaraan didirikan. C. Persaudaraan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pengesahan badan hukum persaudaraan. Yang kedua, khusus. 1. Perusahaan perasuransian dapat didirikan oleh A. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. B. Perusahaan perasuransian pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan perusahaan perasuransian yang ditundukkan pada hukum asing. 2. Perusahaan perasuransian didirikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Angka 2 harus merupakan A. Perusahaan perasuransian mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya. B. Perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tari, NIM 20 30 40 10 34. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu jenis usaha perusahaan asuransi syariah dan konvensional. Itu usaha asuransi umum yang terdiri dari beberapa jenis yaitu asuransi kebakaran, asuransi kerusakan, asuransi kehilangan, dan asuransi modal dan pelaksanaan pekerjaan atau kepentingan keuangan. Selanjutnya yaitu usaha asuransi jiwa. Pada dasarnya yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah suatu asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap orang per individu atau berkelompok atas kerugian finansial tak terduga. Jenis usaha asuransi jiwa secara umum yaitu asuransi jiwa individu dalam asuransi secara individu. Produk-produk asuransi jiwa individu ini beragam, yang terdiri dari
asuransi kematian, kecelakaan diri, asuransi pendidikan, dan asuransi kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu asuransi jiwa, yang terdiri dari usaha pialang asuransi, usaha pialang, usaha penilaian kerugian asuransi, dan usaha resolusi konvensional syariah. Mekanisme operasional dalam asuransi. 1. Asuransi konvensional. Berdasarkan produk yang ditawarkannya, mekanisme operasional asuransi konvensional juga berbeda, yaitu A. Asuransi jiwa. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai asuransi jiwa, maka diketahui bahwa asuransi jiwa dapat dicairkan apabila pemegang polis mengalami hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian asuransi. B. Asuransi umum. Untuk pula asuransi umum, asuransi konvensional juga memiliki prosedur tersendiri. Salah satu contoh asuransi umum adalah asuransi kendaraan bermotor dan mobil. 2. Asuransi syariah. Pada dasarnya, asuransi syariah lahir sebagaimana jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai syariah. Pula asuransi konvensional, jika dilihat dari istilah sudah sangat jelas mengandung unsur masyar, karar, dan riba. Berikut dijelaskan mekanisme asuransi syariah. A. Asuransi jiwa. Dalam asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah adalah sama dengan yang terdapat dalam perusahaan asuransi konvensional, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Meskipun demikian, dalam mekanisme operasionalnya, asuransi jiwa syariah sangat jauh berbeda dengan asuransi jiwa konvensional. B. Asuransi umum. Dalam kategori asuransi umum ini sama halnya pada konvensional, yakni kerugiannya berada pada barang seperti kendaraan bermotor, rumah, dan properti lainnya. Istilah-istilah penting dalam asuransi. 1. Aktuarial, yang artinya aktuaria. 2. Annuity, yang artinya anuitas. 3. Assessment, yang artinya pengalihan hak. 4. Automatic premium loan atau non-forfeiture loan, yang artinya pinjaman premi otomatis atau pinjaman tanpa penebusan. 5. Cash value atau surrender value, yang artinya nilai tunai atau nilai tebusan. 6. Endowment plan, yang artinya program pemberian bantuan. 7. Grace period, yang artinya masa tenggang. 8. Investment linked plan, yang artinya program asuransi yang dikaitkan dengan investasi. 9. Maturity date, yang artinya tanggal jatuh tempo. 10. Non-participating police, yang artinya polis yang tidak mengikut sertakan. Sekian pembacaan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.